Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Ibu Rosalinda yang telah memberikan waktu dan tempat kepada kami untuk mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu yang berjudul Perubahan pada PT Semen Gresik, yang disusun oleh Oktober Sitorus, Samsul Hutasawit, Saur Siregar, Febrian Panjaitan. Yang berikutnya akan disambung oleh teman saya. Perubahan pada PT Semen Gresik. Perubahan dapat diartikan membuat sesuatu menjadi berbeda di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Untuk merealisasikan perubahan harus menggunakan rencana yang matang dan penuh perhitungan, seperti halnya yang dilakukan di PT Semen Gresik atau Persero Tbk. Sebelum melakukan suatu perubahan, perusahaan ini dengan terencana dan terarah melakukan kegiatan perubahan yang berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai. Adapun yang melatar belakangi suatu perubahan dalam organisasi adalah bagaimana kemampuan dari organisasi tersebut dalam bertahan hidup di dalam persaingan yang tinggi dan selalu dinamis, baik dari faktor internal maupun eksternal. Dapat dikatakan bahwa jika suatu organisasi tidak melakukan perubahan, pastinya akan mengalami kesulitan disorientasi, stres, bahkan mungkin akan tidak bisa bertahan hidup. Faktor-faktor perubahan organisasi. 1. Faktor internal. Faktor internal adalah segala keseluruhan faktor yang ada di dalam organisasi, di mana faktor tersebut dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Contoh faktor internal: perubahan kebijakan lingkungan, perubahan tujuan, perluas wilayah operasi tujuan, volume kegiatan bertambah banyak, sikap dan perilaku dari para anggota organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kami. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah segala keseluruhan faktor yang ada di luar organisasi yang dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Beberapa faktor tersebut antara lain politik, hukum, kebudayaan, teknologi, sumber alam, demografi, dan sebagainya. Jenis perubahan dalam organisasi. Perubahan terencana. Perubahan terencana adalah perubahan yang dirancang dan diimplementasikan secara berurutan dan tepat waktu sebagai antisipasi dari peristiwa di masa mendatang. Yang kedua, perubahan reaktif. Perubahan reaktif adalah suatu respon bertahap terhadap peristiwa ketika muncul. Jenis perubahan yang terjadi pada PT Semen Gresik. Yang pertama, perubahan visi perusahaan. Visi perusahaan yang sebelumnya menjadi perusahaan persemenan terkemuka di Indonesia dan Asia Tenggara dinilai sudah tidak relevan dan dinilai kurang bersemangat. Untuk menjadi pelecut semangat, visi baru yang lebih menantang pun ditetapkan menggantikan visi yang lama. Menjadi perusahaan persemenan internasional yang terkemuka di Asia Tenggara, tidak lagi bicara regional Asia Tenggara, namun dalam visi yang lebih dikenal dengan visi 2030 ini mendorong perusahaan untuk berjaya di tingkat dunia. Visi 2030 ini lebih disahkan Dewan Komisaris pada 25 Oktober 2014. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kedua, perubahan nama perusahaan. Pada tanggal 20 Desember 2012, melalui rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan, resmi mengganti nama PT Semen Gresik Persero Tbk menjadi PT Semen Indonesia Persero Tbk. Penggantian nama tersebut sekaligus merupakan langkah awal dari upaya merealisasikan terbentuknya strategic holding group yang ditargetkan dan diyakini mampu mensinergikan seluruh kegiatan operasional dan memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki untuk menjamin dicapainya kinerja operasional maupun keunggulan yang optimal. Setelah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, pada tanggal 7 Januari 2013 ditetapkan sebagai hari lahir PT Semen Indonesia Persero Tbk. Yang berikutnya atau yang ketiga, perubahan logo perusahaan. Logo yang baru merefleksikan semangat untuk terus berkembang. Logo itu menggambarkan fondasi yang kokoh bagi kemajuan ekonomi Indonesia dan merupakan pintu gerbang bagi kekokohan sinergi demi kemajuan BUMN Semen di masa kini dan masa mendatang. Yang berikutnya, perubahan komposisi pemegang saham. Pada tanggal 27 Juli 2006 terjalin transaksi penjualan saham Comex Asia Holdings kepada Blue Valley Holdings, sehingga komposisi kepemilikan saham berubah menjadi
Negara Republik Indonesia 51%, Blue Whale Holdings 24,9% dan masyarakat 24,0%. Pada akhir Maret 2010, Blue Valley Holdings menjual seluruh sahamnya melalui private placement, sehingga komposisi pemegang saham perseroan berubah menjadi pemerintah 51% dan publik 48,9%. Dampak perubahan PT Semen Gresik. Perubahan ini didasari PT Semen Gresik ingin membangun brand image baru. Brand image ini ingin diusung Semen Gresik tetap menampilkan atap gapura Giri, namun pintu gapura diubah menjadi huruf M berwarna merah. Tulisan SG pun berubah menjadi Semen Indonesia. Tagline yang menyertai logo adalah Together We Build a Better Future. Semen Gresik akan selalu mengutamakan kepuasan pelanggan. Perseroan yang berikutnya, perseroan menguasai pangsa pasar domestik terbesar yang mencapai sekitar 44%, menunjukkan keunggulan reputasi yang mencerminkan keunggulan corporate dan brand image perseroan. Resistensi pada perubahan yang dilakukan oleh PT Semen Gresik akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, resistensi pada perubahan yang dilakukan oleh PT Semen Gresik. Resistensi yang terjadi pada saat perubahan di PT Semen Gresik memang tidak begitu terlihat. Hal itu terjadi karena perubahan yang terjadi tergolong dinamis dan bersifat baik. Tetapi walaupun begitu, tetap saja ada resistensi yang dominannya bersumber dari pihak internal PT Semen Gresik. Resistensi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, penolakan pergantian nama. Banyak karyawan ataupun petinggi perusahaan PT Semen Gresik yang menolak mengubah nama perusahaan tersebut menjadi PT Semen Indonesia. Mereka beranggapan jika penggantian nama tersebut tidak dapat memberikan dampak positif dan malah menghilangkan eksistensi perusahaan yang selama ini telah terlihat baik. Yang kedua, komposisi pemegang saham. Pihak-pihak terkait pun pernah melakukan penentangan terhadap pembagian saham yang tadinya dikuasai oleh 3 bagian menjadi 2 bagian, yaitu pemerintah dan publik. Penolakan itu berdalih bahwa sistem pembagian sebelum terjadi perubahan sudah baik dan efektif. Yang ketiga, pergantian logo. Hal yang sama pun terjadi pada pergantian logo. Logo yang diganti dianggap dapat membingungkan khalayak umum dan membeli produk semen tersebut. Penyebab resistensi gagal atau tidak berjalan. Resistensi yang terjadi tetap tidak bisa menghentikan perubahan yang akan terjadi. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal, yang antaranya yang pertama, sistem yang baru memanglah lebih baik daripada sistem yang sebelumnya. Yang kedua, simpatisan dari resistensi tersebut tergolong minim. Yang ketiga, terjadinya kesepakatan dalam rapat yang memutuskan untuk mengubah hal-hal seperti di atas. Yang keempat, perubahan yang terjadi merupakan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi oleh sistem yang lama. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon minta maaf. Sekian dan terima kasih.